kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Halo semuanya, saya Mutiara Karina Putri, mahasiswa PGSD Universitas Terbuka. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk tugas 1 Pancasila dengan tema pelajaran sejarah Pancasila bagi generasi muda dan fokus materi perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Pada awal kemerdekaan tahun 1945 hingga tahun 1949. Ketika itu Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Bangsa ini dihadapkan pada pertanyaan besar. Dasar negara apa yang akan mempersatukan kita? Dan dari sinilah, pada 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan gagasan Pancasila dalam sidang BPUPKI. Lalu, pada 18 Agustus 1945, Pancasila resmi tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, Pancasila menjadi fondasi ideologis untuk menyatukan bangsa yang beragam suku, agama, dan budaya. Setelah itu, pada tahun 1949 hingga 1950, bentuk negara Indonesia berubah menjadi federasi, yakni menjadi Republik Indonesia Serikat akibat tekanan Belanda. Namun, semangat Pancasila tetap hidup di tengah perbedaan sistem politik. Meskipun masa Republik Indonesia Serikat hanya berlangsung singkat, namun nilai-nilai Pancasila tetap menjadi perekat dan pengingat bahwa persatuan adalah kekuatan utama bangsa ini. Selanjutnya adalah era demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga tahun 1965. Melalui dekret Presiden tahun 1959, Soekarno menegaskan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman tunggal kehidupan berbangsa. Namun, di masa ini, Pancasila sering ditafsirkan sepihak dan dijadikan alat politik. Kemudian adalah era Orde Baru tahun 1966 hingga tahun 1998. Pemerintah Orde Baru berupaya menegakkan stabilitas nasional dengan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua organisasi. Pendidikan moral Pancasila pun diwajibkan di sekolah-sekolah. Namun, dalam praktiknya, nilai-nilai Pancasila sering disampaikan secara kaku dan indoktrinatif. Dan yang terakhir adalah era reformasi, tahun 1998 hingga saat ini. Setelah tumbangnya Orde Baru, Indonesia memasuki era reformasi yang lebih terbuka dan demokratis. Nilai-nilai Pancasila kembali dikaji secara kritis dan konstekstual. Namun, tantangan baru pun muncul, mulai dari krisis moral, radikalisme, serta perpecahan di ruang digital. Kini pemerintah pun berupaya menghidupkan kembali pendidikan Pancasila dalam bentuk BPIP untuk memperkuat pembumian nilai-nilai Pancasila. Dan disinilah peran generasi muda menjadi sangat penting untuk menjaga semangat Pancasila agar tetap hidup di tengah perubahan zaman.
Sejarah menunjukkan bahwa Pancasila selalu menjadi kompas bangsa di setiap zaman. Pancasila bukan hanya sekedar hafalan dalam buku ataupun teks, tapi pedoman moral dan sikap hidup sehari-hari. Sebagai generasi muda, kita harus mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam dunia digital yang penuh informasi, dalam pergaulan yang beragam, dan dalam tindakan nyata seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial.